Banyak orang ketika belajar online hanya menonton saja, sehingga merasa sulit untuk mengerti. Padahal belajar online itu sama seperti berenang. Kamu tidak akan bisa berenang kalau hanya menonton orang lain berenang. Harus nyebur. Maka dari itu, kakak kasih 3 jurus untuk bisa belajar online dengan baik. Pause and replay. Tulis dengan tanganmu sendiri. Rasakan. Jadi kamu bisa pause videonya, kerjakan ulang soalnya, dan rasakan pengalaman belajar yang membuat kamu pintar. Oke? Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat waktu mengeluarkan video terbaru. Oke? Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Cu di pelajaran biologi. Nah, kali ini pada video ini kakak akan bahas materi kelas 12 semester 1. Nah, di kelas 12 semester 1 ini kita akan bahas yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, jadi kelas 12 semester 1 ini materinya masih yang gampang-gampang. Nah, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di pertemuan kali ini atau di bab kali ini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, karakteristik, yaitu yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Yang kedua, kita akan bahas tentang tahapan pertumbuhan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang teori titik tumbuh. Dan yang keempat, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Oke, sebelum belajar seperti biasa, jangan lupa cuci tangan kalian dulu sampai bersih. Siapkan alat tulisnya. Nah, kemudian let's go, kita mulai belajar. Nah, oke. Jadi, karakteristik perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin adik-adik atau kalian semua pernah dengar tumbuh dan berkembang. Dari SD mungkin sudah pernah dengar, SMP, cuma kadang-kadang kita belum tahu apa sih bedanya tumbuh dan berkembang. Ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu beda maknanya. Nah, salah satunya, kalau kita bicara pertumbuhan, maka kita bicara tentang penambahan volume. Baik itu penambahan ukuran, penambahan jumlah zatnya, pertambahan ukuran dari si selnya. Nah, itulah yang dikatakan salah satunya tentang pertumbuhan, yaitu pertambahan volume, baik ukuran, bentuk dari si selnya. Nah, kemudian apa sih perkembangan? Perkembangan itu adalah proses kedewasaan, kematangan alat-alat reproduksi. Nah, kalau kita bicara reproduksi, kalau pada tumbuhan, maka kita akan bicara tentang benang sari dan putik. Nah, itu sebagai alat reproduksi. Nah, kalau pada hewan maupun manusia, kita akan bicara tentang sel sperma dan ovum. Nah, itulah kalau kita bicara perkembangan, yaitu proses kedewasaan atau kematangan alat-alat atau organ-organ reproduksinya. Kemudian yang namanya pertumbuhan itu dapat diukur. Maksudnya gimana Kak dapat diukur? Waktu kalian umur 2 tahun, mungkin tingginya baru ya kita anggaplah 60 cm contoh. Nah, sekarang umurnya sudah 16 tahun. Sekarang tingginya bisa sampai 170 cm. Nah, itu berarti kan kita dapat diukur dong. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun ada pertambahan tinggi.
saat mengalami pertambahan tinggi pasti akan mengalami peningkatan berat badan. Waktu umur 2 tahun mungkin berat badannya baru 10 atau 12 kilo. Sekarang umur 16 tahun beratnya sudah 60 kilo misal. Nah, itulah yang dikatakan dia dapat diukur nih kalau pertumbuhan. Ada angka yang pasti. Tapi kalau misalkan perkembangan itu tidak bisa diukur. Gak ada alat ukur, oh ini sel spermanya sudah matang, alat ukurnya apa? Itu nggak ada, nggak bisa diukur kematangannya gitu. Nah, jadi karena bicara tentang perkembangan organ-organ reproduksinya. Nah, kemudian karena dapat diukur, maka dia bersifat kuantitas atau kuantitatif. Jadi ada beberapa penulisan aja, kuantitas dengan kuantitatif sama, ya. Jadi dapat diukur, dapat ditentukan nilainya, itu namanya kuantitas. Sedangkan kalau misalkan perkembangan, dia bersifat kualitas, mutu. Oh, kualitasnya baik, mutunya baik. Oh, organ reproduksinya matang dengan sempurna. Oh, yang ini belum matang dan seterusnya. Jadi ini dilihat dari sisi kualitasnya, mutunya. Itu salah satu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian perbedaan karakteristik selanjutnya, kalau misalkan pertumbuhan, dia prosesnya dia tidak dapat kembali atau tidak dapat balik, disebut irreversible. Maksudnya gimana, Kak? Tadi kakak bilang saat umur kalian 2 tahun, misalkan tingginya 60 cm, sekarang usianya 16 tahun, tingginya 170 cm misal. Nah, nggak mungkin kan saat umur kalian 50 tahun jadi kecil lagi. Ya setidaknya tetap lah gitu. Makanya pada tahapan pertumbuhan dia tidak dapat balik, irreversible. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya jadi begini. Dia sampai titik tertentu dia akan berhenti pertumbuhannya. Artinya tidak tumbuh lagi. Kayak kakak sekarang dengan usia yang sekarang sudah tidak bisa tumbuh lagi pada umumnya gitu kan. Artinya kalau kalian umur 16 tahun itu masih bisa tinggi, tapi kalau udah umur 50 tahun, 60 tahun udah nggak bisa tinggi lagi. Tujuannya udah bukan tinggi, tapi mungkin sekarang jadi lebih melebar gitu kan ke samping, jadi lebih besar. Nah, itu yang dikatakan sebagai tidak dapat kembali. Tapi kalau misalkan perkembangan dia dapat balik, disebut reversible. Maksudnya gimana? Ini sama aja kayak bicara tentang siklus atau perputaran lah, perputaran. Kayak kita bicara tentang menstruasi, kalau pada wanita itu kan siklus sekitar 28 sampai 30 hari. Nanti ada masanya, nanti dia akan menstruasi, kemudian dia akan mengalami tahapan ovulasi dan seterusnya, muter aja terus di situ. Nanti juga sama pada anak kecil, pada wanita, dia belum menghasilkan sel telur, belum mengalami menstruasi. Nanti di usia tertentu dia akan mengalami menstruasi, dan di usia tertentu lagi dia mengalami menopause atau tidak mengalami menstruasi lagi. Maka yang dikatakan perkembangan itu dia seperti siklus, muter aja dia di situ. Tapi kalau misalkan pertumbuhan, ada titik maksimal dia akan berhenti pertumbuhannya. Nah, itu yang disebut sebagai pertumbuhan. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir atau karakteristik yang terakhir yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan, yaitu kalau misalkan pertumbuhan itu dia terjadi pada sel-sel tubuh. Sel yang ada yang mungkin kalian lihat dari kakak, ini ya disebut sebagai sel tubuh atau somatik. Nah, tapi kalau misalkan perkembangan dia terjadi pada sel-sel kelamin atau berkaitan dengan reproduksi. Tadi yang sudah kakak sebutkan, benang sari, putik, sel sperma, sel ovum, itulah salah satu bagian dari sel yang mengalami perkembangan gitu. Nah, jadi ini penting untuk awal kalian sudah harus bisa bedakan apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Ya, sampai sini ngerti ya? Antara pertumbuhan dan perkembangan. Ingat aja, tumbuh itu biasanya ke atas. Gitu. Jadi pada titik tertentu pertumbuhannya akan berhenti, maka dia tidak akan mengalami pertumbuhan tapi mengalami perkembangan ke arah samping gitu. Nah, kemudian setelah karakteristik, nah
sebelum ke situ, bahwa kalau kita bicara pertumbuhan, ini yang Kacu tambahin dulu beberapa poin. Ada yang namanya laju pertumbuhan. Jadi laju pertumbuhan itu seperti grafik. Nah, grafiknya itu namanya kurva sigmoid. Jadi grafiknya dia begini. Ini namanya kurva sigmoid yang berfungsi untuk mengukur laju pertumbuhan individu. Nah, kurva ini dia punya 3 fase. Yang pertama ada namanya fase logaritmik di sini. Fase logaritmik. Kalau dilihat dari gambar, fase logaritmik itu pertumbuhannya pelan-pelan, dia lambat, tapi nanti ada di bagian tertentu pertumbuhannya sangat cepat. Jadi awal mulanya dia pelan, makin lama makin cepat. Sama kayak orang lagi lomba jalan cepat lah. Pertama mungkin pelan, lama-lama dia udah kayak lari gitu kan. Itu namanya fase logaritmik. Fase awal dia pelan, lambat, lama-lama jadi cepat gitu. Nah, kemudian setelah fase logaritmik ada namanya fase linear di sini nih. Pas di ujung, fase linear. Nah, di fase linear ini mulai melambat. Nah, melambatnya ini tapi dia bersifat konstan. Istilahnya kalau di fisika kecepatannya sama terus nih. Nah, itu disebut sebagai fase linear, dia tetap terus segitu aja pertumbuhannya. Ya ada naiknya dikit, mungkin ada turunnya dikit, tapi nggak terlalu kelihatan, dia stabil. Itu disebut sebagai fase linear, konstan. Nah, yang terakhir ada namanya di sini fase penuaan. Fase penuaan. Nah, di fase penuaan ini organ-organnya sudah mulai matang, pertumbuhannya jauh lebih lambat dibandingkan di fase-fase sebelumnya. Artinya proses pertumbuhannya atau laju pertumbuhannya sudah sangat lambat karena sudah matang, sudah tua di situ. Makanya disebut sebagai fase penuaan. Nah, inilah yang disebut sebagai kurva sigmoid. Nah, ada 3 fase, ada fase logaritmik, ada fase linear, ada fase penuaan. Oke. Nah, itu pada bagian karakteristik. Coba hapus. Nah, kemudian kita akan masuk ke tahap-tahap pertumbuhan. Jadi setidaknya ada 5 tahap pertumbuhan. Yang pertama dimulai dari yang namanya biji. Kalian tahu biji, baik itu dalam bentuk kayak jagung, mangga, segala macam semua mengandung biji. Nah, kalau bicara biji, pada tahap fase biji, dia mengalami yang namanya fase istirahat atau dormansi. Nah, biji ini dia tidak melakukan kegiatan apa-apa, dia hanya melakukan fase istirahat kering, biji yang kering ya. Nah, kemudian saat dia terkena air, masuklah air. Nah, itu yang disebut sebagai proses imbibisi. Imbibisi itu masuknya air ke dalam biji, masuk melalui kulit biji, kemudian dia masuk ke dalam endosperma, ke bagian kotiledonnya segala macam. Nah, di bagian imbibisi ini terjadilah proses yang namanya aktivasi enzim dan hormon. Jadi si air ini sebagai pelarut, dia berfungsi untuk mengaktifkan enzim amilase sebagai cadangan makanan dan hormon giberalin yang berfungsi untuk pertumbuhan tunas nanti di situ. Jadi cadangan makannya disiapin. Karena sudah ada cadangan makanannya, dia akan mulai muncul tunas baru. Itulah yang disebut sebagai imbibisi, masuknya air. Nah, setelah itu masuk ke tahap selanjutnya namanya perkecambahan. Nah, saat perkecambahan, kalau ingat kecambah mungkin kita ingatnya percobaan kacang hijau, kecambah. Nah, itu yang mirip-mirip lah, kira-kira begitu. Nah, di fase perkecambahan ini individu akan terbentuk yang namanya tumbuhan baru. Nah, perkecambahan itu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Salah satunya itu ada air, H2O, suhu, dan oksigen. Jadi 3 komponen ini, air, suhu, dan oksigen ini sangat penting dalam proses perkecambahan. Nah, itu. Kemudian fase selanjutnya atau tahapan selanjutnya yaitu pertumbuhan primer. Nah, yang dikatakan pertumbuhan primer itu pertumbuhan yang pertama kali terjadi, yaitu tujuannya adalah memanjang, makin tinggi. Kalau kita ngamatin
kacang hijau itu kalau misalkan dari hari awal itu kelihatan pertumbuhannya, karena di tahap awal itulah yang disebut sebagai pertumbuhan primer. Karena tahap awal pertumbuhannya kelihatan banget, dapat diukur. Jadi nah, tempat terjadinya itu terjadi pada meristem primer. Artinya kalau bicara meristem primer itu biasanya tujuan utamanya untuk memanjang. Sebenarnya nggak cuma di situ. Kalau bicara pertumbuhan primer, kalau kita bicara letaknya, itu yang bekerja adalah meristem. Ada yang namanya meristem apikal. Itu meristem yang ada di bagian ujung-ujung. Nah, bicara meristem lagi berarti kita bicara yaitu sel-sel yang aktif membelah. Aktif membelah. Jadi sel-sel yang aktif membelah itu biasanya terdapat di bagian meristem. Kalau dia letaknya di ujung namanya meristem apikal. Tapi selain ada di ujung di apikal, dia juga ada di bagian meristem interkalar. Interkalar itu meristem yang letaknya di antara atau di ruas-ruas. Nah, itu meristem primer. Kemudian tadi fungsinya menyebabkan pemanjangan ujung akar dan ujung batang. Itu di bagian meristem primer. Kemudian masuk ke meristem sekunder. Nah, pada meristem sekunder, mungkin Kak Cu mundur dikit dulu. Semua tumbuhan mengalami pertumbuhan primer, baik monokotil, dikotil, gymnospermae. Gymnospermae itu contohnya pinus pakis haji gitu ya. Kalau monokotil berarti jagung, padi. Kalau dikotil pohon mangga, pohon durian, nah itu dikotil. Nah, semua jenis tumbuhan pasti akan mengalami pertumbuhan primer, pasti dia akan tinggi, pasti dia akan memanjang. Nah, masuk ke pertumbuhan sekunder. Di sini adalah pertambahan besar diameter batang. Batangnya makin gede. Nah, pertanyaannya gini, apa semua tanaman batangnya gede? Enggak. Kenapa? Apa sih yang bedain? Yang membedakan adalah ada tidaknya kambium. Kalau batangnya dia bisa membesar diameternya, berarti tumbuhan tersebut punya kambium dong. Nah, berarti tidak semua tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder itu hanya dua kelompok, dikotil tadi, mangga sama durian contohnya, atau kelompok gymnospermae. Gymnospermae kayak pinus, pakis haji dan seterusnya. Monokotil enggak Kak? Enggak. Kenapa? Padi. Batangnya kecil. Kenapa? Dia nggak punya kambium. Maka tidak mengalami perbesaran diameter batangnya gitu. Nah, setelah itu, nah ini tadi karena dia batangnya mengalami perbesaran, berarti dia punya kambium. Nah, kambium inilah yang nanti menyebabkan munculnya yang namanya lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini berfungsi untuk menentukan usia pohon atau tanaman. Menentukan usia pohon atau tanaman. Jadi tanaman dikotil atau tanaman di kelompok gymnospermae itu dapat dihitung umurnya, usianya. Dilihat dari nanti di bagian silem floemnya, itu nanti di situ bisa dilihat. Oh, ini 1 tahun, ini 2 tahun dan seterusnya. Jadi bisa dihitung. Monokotil nggak bisa karena nggak punya kambium. Nah, itu. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, masih di tahapan pertumbuhan. Kita akan coba kupas salah satu atau satu persatu maksudnya. Pertama, perkecambahan. Nah, perkecambahan itu nanti akan dibagi dua. Nah, pengelompokan atau pembagiannya ini berdasarkan letak dari si kotiledon. Kotiledon itu keping biji. Kalau kalian pernah dengar istilah monokotil, itu dari kata monokotiledon. Kotiledonnya berkeping 1. Dikotiledon, kotiledonnya berkeping 2. Nah, kalau dulu SD bilang bijinya 1 atau bijinya 2, sekarang harus dirubah definisinya. Bahwa monokotil itu berkeping 1, dikotil berkeping 2. Nah,
Oke, nah perkecambahan dibagi berdasarkan letak kotiledonnya. Pertama ada epigeal. Dari katanya epidermis. Epi itu kan atas, di atas. Maka bicara letak kotiledonnya, maka kotiledonnya ada di atas permukaan tanah. Lihat nih, yang kakak lingkerin. Ini kotiledonnya, ini permukaan tanah. Dia ada, letaknya ada di atas permukaan tanah. Itu yang disebut sebagai epigeal. Nah, kotiledon ada di atas permukaan tanah. Hipokotil aktif. Hipokotil itu adalah bagian yang aktif ke arah bawah, yaitu bagian plumula atau calon akar gitu. Nah, contohnya yang termasuk perkecambahan epigeal itu terjadi pada tumbuhan kelompok dikotil. Kalau secara spesifik contohnya ya bisa juga kacang tanah, kedelai dan macamnya. Nah, itu dikotil atau epigeal. Nah, perkecambahan yang kedua itu disebut sebagai hipogeal. Hipo itu kan di bawah. Ingat aja kalau di kulit itu ada epidermis, ada hipodermis. Epidermis itu yang paling luar, hipodermis itu yang paling dalam. Sehingga kita bisa definisikan bahwa hipogeal adalah kotiledonnya terletak di bawah permukaan tanah. Lihat, ini kotiledonnya. Nah, ini tanah. Jadi letak kotiledonnya ada di bawah tanah atau terkubur. Nah, kelompok yang termasuk hipogeal itu kelompok tanaman monokotil. Contoh spesifiknya jagung, gitu. Walaupun nanti ada contoh-contoh lain, padi juga termasuk monokotil. Nah, inilah yang membedakan antara epigeal dengan hipogeal, yaitu letak kotiledonnya. Oke. Nah, sekarang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pertumbuhan primer. Nah, jadi pertumbuhan primer tadi sudah disebutkan terjadi karena adanya aktivitas meristem. Apa meristem? Yaitu jaringan yang aktif membelah. Nah, bagian meristem itu dia biasanya letaknya di ujung-ujung, baik di ujung akar maupun di ujung batang. Nih, ujung akar dan ujung batang. Tapi yang tidak pernah berubah bahwa pertumbuhan primer itu ada 3 daerah. Pertama ada daerah pembelahan, kedua ada daerah pemanjangan atau elongasi, yang ketiga adalah daerah pendewasaan atau diferensiasi. Nah, cuma perbedaan letaknya atau arahnya. Kalau pada penampang akar, daerah pembelahannya ada di paling bawah, diikuti daerah pemanjangan, kemudian daerah diferensiasi. Tapi kalau pada penampang batang, daerah pembelahan atau zona meristematik itu ada di bagian atas. Ini yang kakak buletin. Kemudian zona pemanjangan atau elongasi tetap di bagian kedua di tengah. Nah, sedangkan zona diferensiasi itu letaknya di bagian bawah. Jadi sudut pandangnya agak berkebalikan. Berarti kalau misalkan pada penampang akar, zona meristematis atau daerah pembelahan letaknya di bawah. Kalau penampang batang, zona meristematis letaknya ada di bagian atas. Itu penting untuk kalian pahami. Nah, kalau bicara daerah pembelahan tadi, meristematis berarti daerah yang aktif membelah di situ. Meristemnya banyak. Kemudian daerah pemanjangan. Nah, di daerah pemanjangan selnya akan mengalami pemanjangan dia. Kenapa? Karena vakuolanya makin lama makin besar. Terisi air, terdesak, lama-lama dia akan kedorong dan makin lama makin panjang, sehingga disebut sebagai daerah pemanjangan. Sel-selnya mengalami pertumbuhan yang baik, vakuolanya makin besar, terisi air penuh, sehingga pertumbuhannya ke atas. Nah, di daerah pemanjangan ini sel-selnya masih aktif membelah, masih aktif ya, tapi proses pembelahannya tidak secepat pada daerah pembelahan gitu. Nah, kemudian daerah diferensiasi, saya juga kasih tulis di sini, diferensiasi. Dari katanya different, berbeda. Artinya di daerah diferensiasi yang ini sudah akan membentuk jaringan-jaringan yang spesifik. Contoh, kalau meristem kan semua jaringannya sama, tujuan utamanya hanya membelah. Tapi kalau zona atau daerah diferensiasi sudah membentuk jaringan-jaringan yang lebih spesifik.
di mana di situ ada epidermis, ada korteks, ada empulur, ada xilem, ada floem, parenkim. Semua punya peranan yang berbeda, semua punya fungsi yang berbeda-beda, makanya disebut daerah diferensiasi. Nah, tapi pada dasarnya daerah diferensiasi itu punya 3 bagian utama, yaitu ada yang namanya protoderm. Proto itu berarti kan awal. Nah, pada bagian protoderm ini dia akan membentuk yang namanya epidermis. Itu pertama. Yang kedua, setelah protoderm ada yang namanya meristem dasar. Nah, di bagian meristem dasar ini dia akan membentuk yang namanya jaringan parenkim, jaringan dasar. Ini materi kelas 11. Jaringan parenkim atau korteks lah, nanti boleh juga di situ disebut. Ini sebagai jaringan dasar. Nah, yang terakhir dia akan membentuk yang namanya prokambium. Nah, di prokambium ini terbentuklah yang namanya stele, silinder pusat, sama jaringan angkut. Jadi kalau bicara silinder pusat berarti nanti ada kambium, ada jaringan angkut, ada empulur. Di jaringan angkut atau nama lainnya vaskuler atau fasis terdapat xilem dan floem. Nah, itulah kalau kita bahas tentang pertumbuhan primer. Oke, sampai sini ngerti? Oke. Jadi kalau sudah masuk ke pertumbuhan primer, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pertumbuhan sekunder. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan sekunder tidak semua tanaman mengalami pertumbuhan sekunder, ya kan? Hanya pada tanaman kelompok dikotil dan kelompok gymnospermae saja. Nah, secara gambar pertumbuhan sekunder tadi kita bilang bahwa ini dapat menyebabkan terbentuknya lingkaran tahun yang berfungsi untuk menentukan usia tanaman. Nah, sebelum ke situ, bahwa kalau bicara pertumbuhan sekunder berarti kita akan selalu mengaitkan dengan kambium. Nah, pada dasarnya kambium itu dibagi menjadi 3 berdasarkan letaknya. Ya. Pertama ada namanya kambium gabus. Kambium gabus itu letaknya dekat dengan epidermis atau di bawah epidermis. Ini disebut sebagai jaringan kambium gabus atau disebut velogen. Nah, si kambium gabus ini dia fungsinya sebagai pengganti ketika meristemnya rusak. Dia pelindung sekunder lah kalau bisa dibilang begitu. Jadi kalau misalkan epidermis rusak, maka kambium gabus akan kedorong maju ke depan untuk menggantikan epidermis gitu. Nah, pada kambium gabus nanti akan dibagi menjadi 2 nih. Ada velum, ada veloderm. Apa sih Kak bedanya? Kalau velum itu kambium gabus yang pertumbuhannya ke arah luar. Sedangkan kalau misalkan veloderm itu kambium gabus yang pertumbuhannya ke arah dalam. Nah, kalau ke arah luar dia jadi kulit kayu. Kalau ke arah dalam dia jadi kayunya. Nah, itu pada kambium gabus. Kemudian ada namanya kambium vaskuler atau disebut juga intravaskuler. Apa sih maksudnya? Kambium vaskuler itu adalah kambium yang terletak di dalam pembuluh angkut. Pembuluh angkut siapa? Xilem dan floem. Jadi kambium vaskuler itu dia memisahkan xilem dan floem. Ingat, xilem itu di bagian dalam, floem itu di bagian luar. Jadi kalau misalkan ini xilem, ini floem, nah di tengah-tengahnya itulah yang disebut sebagai kambium vaskuler. Letaknya yang memisahkan antara xilem dan floem atau di dalam pembuluh angkutnya itu disebut sebagai kambium vaskuler atau intravaskuler. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya kambium jari-jari empulur, yaitu kambium intervaskuler. Nah, ini adalah kambium
yang terletak kalau ini dia di antara jaringan vaskuler, kambium yang terletak di antara pembuluh angkut atau jaringan vaskuler. Maksudnya si kambium ini bisa di bagian dalam si xilem phloem. Di dalam itu maksudnya ini kambium xilem phloem, dia bisa di bagian dalamnya atau di bagian luarnya. Nah, itu yang disebut sebagai jaringan intervaskuler. Nah, di bagian inilah tepatnya terjadi lingkaran tahun atau proses terbentuknya lingkaran tahun. Terbentuknya lingkaran tahun. Jadi lingkaran tahun itu karena aktivitas xilem sekunder dan phloem sekunder. Nah, secara gambar ini kan gambar normalnya kan begini xilem phloem umumnya. Yang luar itu phloem, di antara xilem phloem itu ada kambium, yang bagian dalam itu ada xilem. Secara gambar begini. Nah, kemudian karena ada aktivitas xilem baik yang xilem dan phloem, maka gambarnya jadi begini. Aktivitas mengalami perkembangan dia. Nah, ini si kambium. Nah, yang paling luar itu namanya xilem primer. Yang dekat dengan kambium namanya xilem sekunder. Sama, yang di dalam yang dekat dengan kambium namanya phloem sekunder. Nah, yang paling dalam artinya letaknya jauh dari kambium namanya phloem primer. Intinya gini deh yang perlu diingat deh, bahwa xilem sekunder maupun phloem sekunder dia letaknya berdekatan dengan kambium. Nah, gitu. Nah, jadi pada jaringan kambium empulur atau kambium jari-jari empulur atau intervaskuler, disitulah terbentuknya lingkaran tahun. Ini lingkaran tahun yang digunakan untuk mengukur atau menghitung usia tanaman. Oke, itu tahapan-tahapannya. Nah, kemudian masuklah kita ke poin selanjutnya. Pause dulu, kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya. Yaitu teori titik tumbuh, bahwa tumbuhan itu dimulai dari yang namanya tunas. Titik tumbuhnya dimulai dari mana ini? Nah, berdasarkan teorinya ada teori titik tumbuh, ada 3. Yang pertama ada teori Nageli. Jadi teori Nageli itu dia bilang bahwasanya sel itu berasal dari satu sel, kemudian dia tumbuh dan berkembang menjadi bagian yang lebih kompleks. Jadi dari unisel, sel bersel satu atau satu sel, dia akan mengalami pembelahan menjadi bagian yang lebih kompleks. Nah, ini teori Nageli ini hanya terjadi pada kelompok tanaman Cormophyta berspora. Cormophyta berspora. Siapa dia Cormophyta berspora? Yaitu si tumbuhan paku. Itu teori Nageli. Kemudian ada teori tunica corpus. Dia punya 2 bagian, ada tunica dan ada corpus. Tunica itu adalah bagian luar yang akan membentuk menjadi epidermis dan korteks, sedangkan korpus itu adalah bagian dalam yang nantinya akan berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Nih, silinder pusat. Yang tadi Kacu bilang bahwa kalau kita bicara silinder pusat, berarti di situ ada kambiumnya, ada pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem, dan ada jari-jari empulur, betul. Nah, kemudian teori selanjutnya ada teori histogen.
kalau dia sudah membagi, kalau di tunika corpus hanya 2 bagian, di teori histogen dia menjadi 3 bagian, yaitu ada dermatogen, peribelum, dan pleroma. Apa sih bedanya? Kalau dermatogen kulit, nanti dia akan membentuk epidermis di sini, bagian luar. Sedangkan peribelum bagian tengah, dia akan membentuk korteks atau nanti juga parenkim. Nah, kalau pleroma ini nanti akan membentuk stele. Jadi perbedaan dengan tunika corpus antara epidermis dengan korteks di teori histogen dia dipisahkan. Tapi kalau di tunika corpus enggak, gitu. Nah, ini teori titik tumbuh ada 3 tadi, Nageli, tunika corpus, dan histogen. Oke. Nah, kemudian di poin yang terakhir kita akan bahas tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Nah, ini faktor poin krusial. Biasanya di soal-soal entah UN, entah SBMPTN, biasanya di faktor-faktor ini suka muncul. Nah, jadi kalau kita bicara faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada 2, faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam itu disebut sebagai faktor internal, sedangkan faktor luar disebut sebagai faktor eksternal. Nah, kalau bicara faktor dalam itu cuma ada 2, yaitu genetik, gen, dengan hormon. Atau karena kita lagi ngomongin pertumbuhan namanya fitohormon. Nah, sedangkan kalau faktor eksternal, faktor yang di luar dari 2 tadi yang disebutkan, berarti bisa ada faktor dari cahaya, air, udara, pH, kelembapan, media, dan seterusnya. Oke, jadi kita akan bahas itu ya. Nah, ini tadi yang Kakak sebutkan bahwa faktor internal adalah faktor yang termasuk genetik atau hereditas, pewarisan sifat. Jadi tergantung orang tuanya atau tergantung dari induknya. Terus fitohormon, di mana macam-macam hormonnya, ada auksin, ada giberalin, terus ada sitokinin, ada gas etilen, asam absisat, traumalin, dan kalin. Kurang lebih ada sekitar 7 hormon nanti. Nah, faktor internal, masuk ke faktor eksternalnya, cahaya, udara, suhu, kelembapan air, pH tanah, dan nutrisi. Oke, jadi kita mulai dari faktor luarnya dulu nih. Nah, pada bagian faktor luar, tadi salah satunya ada cahaya. Oke, cahaya itu sangat penting dalam fotosintesis. Jadi kalau Kakak tambahin di sini bahwa kalau kita bicara cahaya, kita bicara pertumbuhan juga. Pertumbuhan. Kita akan bicara bahwa cahaya itu sangat penting dalam proses pertumbuhan. Kalau bicara cahaya berarti kan ada di tempat terang, ada di tempat gelap. Nah, kalau misalkan di tempat gelap, pertumbuhan tanamannya itu relatif sangat cepat tinggi tuh. Kalau pernah percobaan itu, kecambahnya satunya ditaruh di kolong tempat tidur gelap, satunya ditaruh tempat terang. Nah, nanti dalam beberapa hari biasanya yang di tempat gelap itu pertumbuhannya sangat cepat. Nah, itulah yang disebut sebagai istilah namanya etiolasi. Etiolasi itu adalah pertumbuhan tanaman sangat cepat di tempat gelap. Tapi ada kelemahannya, warnanya tidak cerah, layu, terus batangnya biasanya kurus, rapuh gitu kan, cepat mati lah kira-kira begitu. Kenapa? Karena nggak ada klorofil yang bisa diterima. Jadi tingginya dapet, cepet, tinggi, tapi nggak seger, layu. Itulah dia menghambat pertumbuhan juga sebenarnya. Nah, itu di tempat gelap. Nah, kemudian masih bicara tentang cahaya. Selain penting dalam proses fotosintesis, penting pada proses pertumbuhan, bahwa cahaya juga berperan penting dalam proses pembungaan. Jadi intensitas cahaya itu disebut sebagai fotoperiodisme. Ada yang namanya fotoperiodisme, yaitu intensitas cahaya yang diterima pada tumbuhan. Seberapa banyak sih intensitasnya, itu disebut sebagai fotoperiodisme. Nah, yang pertama ada disebut sebagai tumbuhan berhari pendek. Maksudnya apakah tumbuhan berhari pendek? Di sini adalah tumbuhan yang kebutuhan terhadap sinar cahayanya kurang dari 12 jam. Itu disebut sebagai tumbuhan berhari pendek.
Nah, pada tumbuhan berhari pendek ini dia nggak perlu lama-lama dapat penyinaran matahari, setidaknya sekitar 10 jam atau mungkin yang intinya di bawah 12 jam. Itu tumbuhan berhari pendek. Nah, tumbuhan berhari pendek ini contohnya bisa ubi atau mungkin padi, dia nggak perlu terlalu banyak kena sinar. Itu yang disebut sebagai tumbuhan berhari pendek. Yang kedua ada tumbuhan berhari panjang. Artinya kebutuhan terhadap cahaya atau lamanya penyinaran itu lebih dari 12 jam. Jadi kebutuhan terhadap sinar mataharinya dia lebih dari 12 jam. Nah, contoh tanamannya itu ada kentang ataupun jarak, tanaman jarak. Nah, kemudian yang ketiga tumbuhan berhari netral. Kalau bicara berhari netral, dia nggak berpengaruh mau siangnya lebih lama maupun malamnya lebih lama, ya biasa aja, nggak berpengaruh. Itu contohnya jagung. Nah, jadi balik lagi bahwa fotoperiodisme itu adalah lamanya penyinaran yang diterima oleh tanaman tertentu. Ada berhari pendek, berhari panjang, dan berhari netral. Kemudian kalau bicara terhadap pertumbuhan, bahwa kekurangan cahaya dapat menyebabkan etiolasi tadi, yaitu pertumbuhannya sangat cepat tapi tidak segar, layu, biasanya daunnya nggak cerah, warnanya nggak sehijau saat kena sinar matahari. Nah, itu dilihat dari faktor eksternal. Nah, kemudian faktor lainnya yaitu ada air. Nah, kalau bicara air, fungsi air itu berarti kan dia mengangkut zat hara mineral yang berperan dalam fotosintesis. Itu air. Bahwa fotosintesis itu butuh air. Reaksi kimia dari fotosintesis kan CO2 plus H2O dengan bantuan sinar matahari dan klorofil, dia akan menghasilkan O2 plus C6H12O6. Di sini setarakan. Nah, artinya air itu sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Nah, selain berperan dalam fotosintesis, dia juga berperan sebagai pelarut enzim. Pelarut enzim dan hormon. Ingat tadi di bagian awal bahwa pada proses inhibisi, air yang masuk ke dalam biji dia akan berfungsi untuk mengaktifkan enzim dan hormon di situ. Nah, itulah salah satu peranan dari si air. Kemudian udara. Udara berperan dalam proses respirasi dan fotosintesis. Kalau kita bicara respirasi, bahwa tumbuhan juga bernapas, yaitu dengan cara yang mengambil oksigen di waktu-waktu tertentu. Kemudian berperan dalam fotosintesis, ya karena udara juga nggak hanya O2, tapi ada juga CO2. Itulah yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Udara juga berperan penting dalam proses perkecambahan. Tadi ingat bahwa dalam proses perkecambahan yang dibutuhkan adalah salah satunya oksigen, kemudian ada suhu, sama satu lagi kelembapan. Nah, udara juga berperan tadi terhadap perkecambahan ya, perkecambahan. Nah, udara. Kemudian faktor yang keempat selain udara itu ada tanah, yaitu media tumbuh dan penyedia bahan makanan. Walaupun pada dasarnya sekarang tanah itu bukan faktor eksternal yang utama, tapi dia punya peranan. Ternyata sekarang bisa kita bercocok tanam tanpa tanah. Ada aeroponik, ada hidroponik, dan sejenisnya. Jadi media itu penting, tapi tidak sepenting mungkin cahaya ataupun air gitu loh. Tapi tetap ada peranannya di situ. Nah, faktor selanjutnya yang ke-6, 1, 2, 3, 4, yang kelima yaitu suhu. Nah, salah satu fungsi dari suhu yaitu mempengaruhi kerja enzim dan hormon. Enzim dan hormon bekerja optimal itu pada suhu rentangnya 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Artinya kalau misalkan di rentang ini proses pertumbuhan sangat baik karena enzim dan hormonnya bekerja secara maksimal. Tapi kalau misalkan kurang dari 10 derajat Celcius, kerjanya minimal, terhambat gitu. Itu bicara suhu. Kemudian nutrisi.
Nah, nutrisi itu adalah kebutuhan makanan atau kebutuhan yang dimasukkan ke dalam tumbuhan atau dimanfaatkan. Ada makronutrien dan ada mikronutrien. Nah, disebut makronutrien itu kebutuhan dalam jumlah besar yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sedangkan kalau mikronutrien itu kebutuhannya dalam jumlah kecil. Nah, biar gampang, kalau kita ngomongin makronutrien itu biasanya unsur-unsurnya terdiri dari satu huruf. Karbon, hidrogen, terus ada nitrogen, oksigen, fosfor, terus ada fluor. Nah, tapi ada dua huruf, ada juga yang dua huruf, yaitu kalsium dan magnesium. Umumnya dia satu huruf, kecuali Ca dan Mg, dia dua huruf. Itu yang makronutrien, kebutuhannya dalam jumlah besar. Nah, kalau mikronutrien itu yang biasanya terdiri dari dua huruf. Misalkan Fe, Cu, Mn, Zn, terus Cl, Na. Nah, satu-satunya yang satu huruf yaitu B, boron. Nah, jadi biar gampang ingetnya. Oh, kalau makronutrien itu rata-rata satu huruf ditambah Ca dan Mg yang dua huruf. Oh, mikronutrien itu rata-rata dua huruf ditambah boron yang cuma satu huruf. Nah, itu nutrisi. Bahwa tanaman juga butuh nutrisi. Nutrisinya berupa mineral-mineral. Nah, jika si tanaman kekurangan nutrisi, itu dapat menyebabkan yang namanya defisiensi, yaitu karena kekurangan nutrisi. Nah, akibatnya apa? Pertumbuhannya terhambat, tanamannya jadi bisa aja jadi kerdil, atau bisa aja daunnya warnanya bercak-bercak kuning, kurang seger, tidak warna hijau pada umumnya. Itu kenapa? Kalau ada tanaman pertumbuhannya lambat, terus daunnya jelek, bercak-bercak kuning, berarti nutrisinya terhambat atau mengalami yang namanya defisiensi, kekurangan nutrisi. Nah, itu 6 faktor eksternal. Kemudian masih ada lagi pH. Nah, pH itu mempengaruhi kecepatan proses zat hara. Kalau misalkan kita bercocok tanam di areal yang pH-nya asam, kecenderungan susah untuk tumbuh karena terhambat pertumbuhannya. Biasanya yang bagus itu di pH netral atau yang sedikit basah. Disitulah nanti pertumbuhannya bagus. Itu bicara tentang pH, karena dia berpengaruh terhadap penyerapan zat hara. Kalau misalkan terlalu asam, penyerapan zat hara ke tumbuhannya juga akan terganggu gitu. Kemudian terakhir yaitu kelembapan. Kelembaban itu berpengaruh terhadap proses kecepatan penguapan atau evaporasi, atau juga disebut juga transpirasi, membantu proses penguapan. Jadi pada kelembaban itu poin pentingnya adalah dia mempengaruhi proses penguapan pada tanaman maupun pada tumbuhan. Nah, itulah faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Nah, sekarang masuk ke faktor internal. Tadi kurang lebih ada 7 hormon atau disebut sebagai fitohormon. Kita bahas satu-satu. Pertama, ada yang namanya hormon auksin. Hormon auksin itu nama lainnya atau barang dagangnya disebut sebagai IAA, yaitu indole acetic acid atau asam asetat indole. Nah, si IAA ini atau si auksin ini dia biasanya terletak di bagian ujung-ujung tanaman yang masih muda, baik di ujung batang maupun di ujung akar dan ujung daun yang masih muda, relatif yang aktif membelah. Makanya kalau kita bicara fungsi dari auksin, di sini setidaknya ada 4. Pertama, dia merangsang pembelahan sel. Kalau bicara pembelahan sel, tujuan utamanya berarti untuk pemanjangan tinggi. Nah, kemudian dominasi apikal. Dominasi itu kan unggul, apikal itu ujung. Berarti dia di bagian ujung ini
dia mengalami aktivitas yang sangat signifikan, yaitu pembelahan lama-lama jadi tinggi. Nah, kemudian membentuk cabang lateral ke arah samping cabang ke arah samping. Terakhir, dia dapat mempengaruhi pembentukan buah dan bunga. Nah, di sini sebelum Kak Cu tambahin bahwa auksin itu dia antagonis, tidak suka terhadap cahaya matahari. Jadi makanya ada beberapa buku bilang bahwa auksin itu fungsinya membelokkan tanaman ke arah matahari. Kenapa demikian? Ini kalau kakak gambarkan, ini ada sinar matahari, ini ada tanaman, ujung tanaman, dia seolah-olah menuju ke arah matahari. Padahal nggak demikian. Di bagian tanaman ini banyak mengandung auksin. Di sini auksin, di sini auksin. Tapi kalau misalkan bagian tanaman yang terpapar cahaya matahari secara langsung, jumlah auksinnya akan berkurang atau rusak. Karena auksin akan rusak ketika kena sinar matahari. Sedangkan di bagian yang sebelah sini, dia tidak kena auksin secara langsung. Sehingga proses pembelahannya, pemanjangan selnya relatif lebih tinggi. Sehingga pertumbuhannya, pergerakannya seolah-olah dia bergerak menuju ke arah matahari. Kenapa? Karena bagian di sini dihambat oleh matahari, bagian di sini tidak dihambat. Di sini terus membelah sehingga pergerakannya seolah-olah menuju ke sinar matahari. Jadi perlu diingat bahwa auksin akan rusak jika terkena matahari, gitu ya. Nah, itu fungsi dari si auksin. Kemudian fungsi yang kedua atau hormon yang kedua selain auksin itu ada yang namanya giberalin. Nah, hormon giberalin pertama kali ditemukan itu di jamur, namanya Gibberella fujikuroi. Jadi itu jamur yang ditemukan di Jepang, namanya Gibberella fujikuroi. Nah, itu jamur giberalin. Nah, fungsinya bahwa fungsi giberalin itu merangsang perkecambahan biji, artinya pertunasan lah nanti di situ, pembungaan, pembuahan. Nah, kemudian giberalin itu dia menormalkan tanaman yang kerdil atau menyebabkan tanaman yang normal menjadi raksasa, jadi lebih besar, kayak bonsai gitu. Jadi kalau yang awalnya kerdil jadi normal, yang normal kalau dikasih giberalin dia jadi raksasa, tanaman raksasa, pertumbuhannya jadi lebih cepat dan lebih besar. Nah, kemudian fungsi yang ketiga dari giberalin itu dia bisa menghasilkan buah tanpa biji yang disebut sebagai parthenocarpy. Ini menghasilkan buah tanpa biji atau disebut parthenocarpy. Nah, ini dua fungsi dari hormon auksin dan giberalin. Lanjut ke hormon yang ketiga, yaitu hormon sitokinin. Dari kata-katanya adalah sitokinin, sitokinesis, artinya hormon yang berperan untuk pembelahan sel. Nah, di sini dia berperan untuk pembelahan sel dan pemanjangan sel. Jadi pertumbuhan tingginya nggak terlalu cepat, tapi dia nanti ke arah samping. Makanya kalau sitokinin identik dengan kambium, karena ke arah samping. Kalau auksin kan di ke atas tuh, tinggi, adanya di bagian ujung. Kalau sitokinin dia adanya di bagian samping, dia bergeraknya ke arah samping, melebar. Nah, sehingga kalau kita melihat poin ketiga bahwa sitokinin fungsinya menghambat dominasi apikal, karena sitokinin nggak ada di ujung. Sitokinin itu ada di bagian, ya mungkin di bagian tengah atau di bawahnya ujung lah, kira-kira begitu. Makanya dia dikatakan dia fungsinya menghambat dominasi apikal. Dia nggak jadi tinggi, tapi dia membelahnya ke arah samping. Nah, kemudian sitokinin juga menghambat penuaan daun, penuaan bunga, maupun penuaan pada buah. Nah, gitu. Itu pada sitokinin. Kemudian hormon yang keempat ada namanya gas etilen. Nah, ini satu-satunya kelompok hormon yang berupa gas. Nah, gas etilen ini berfungsi untuk membantu proses pematangan. Biasanya di bagian ujung-ujung nodus, kalau misalkan kita metik daun atau metik buah, ujung-ujung buah mangga lah, itu ujung-ujungnya itu kan ada getah. Nah, getahnya itu dia menghasilkan gas, namanya gas etilen. Dia fungsinya untuk mempercepat pematangan. Selain itu, dia juga menghambat pemanjangan akar, batang, dan pembungaan. Jadi kalau kalian pernah melihat
Kalau di kampung biasanya kalau kita setelah metik buah mangga misalkan, kemudian kita juga harus petik daun-daunnya. Kenapa? Nanti kita ungkep, kita taruh di tempat yang rapat, ditutup mangga sama daunnya itu, biar apa? Gasnya keluar yang fungsinya untuk membantu proses pematangan si buahnya. Gas yang berasal dari ujung mangganya ataupun dari daunnya itu akan mengeluarkan gas, namanya gas etilen. Nah, tapi bagi penjual buah, gas etilen itu kurang disukai. Kenapa? Kalau kalian pernah lihat tukang buah, kadang-kadang ada buah yang agak busuk sama yang bagus itu dipisah. Nah, buah yang sudah matang, yang sudah agak busuk, itu produksi gas etilennya tinggi. Makanya kalau misalkan dicampur, itu bisa menyebabkan kerusakan pada buah mangga yang masih segar. Makanya dipisah tuh. Biasanya harganya beda antara buah yang sudah agak matang sama yang masih bagus, masih segar. Karena yang sudah matang banget ini produksi gas etilennya tinggi. Dipisah. Nah, itu gas etilen. Fungsi utamanya adalah proses pematangan buah. Kemudian hormon yang ke 1, 2, 3, 4. Hormon yang kelima itu ada namanya asam traumalin. Trauma berarti dia untuk memperbaiki, meregenerasi jaringan atau organ-organ yang rusak. Itu fungsi dari asam traumalin. Ya mirip dengan namanya lah. Biar nggak trauma lagi berarti dia harus memperbaiki jaringan yang rusak atau meregenerasi sel gitu. Itu fungsi dari asam traumalin. Biasanya kalau pohon yang belum berbuah itu batangnya itu suka dicacak-cacak, dilukai. Nah, saat dilukai itu maka asam traumalinnya akan terbentuk sehingga nanti bisa mengalami regenerasi pada bagian batang yang dirusak. Nah, yang keenam ada asam absisat. Nah, pada asam absisat fungsinya dia memacu pengguguran daun, biasanya pada tanaman pohon jati. Jadi pohon jati kalau di musim kemarau kita biasanya tinggal melihat cuma batangnya doang tinggi menjulang, daun-daunnya berkurang, habis, menggugur atau jatuh. Kenapa? Karena mengurangi penguapan. Di bagian daun itu paling banyak terdapat stomata. Nah, kalau misalkan daunnya terus ada, maka proses penguapannya makin besar. Makanya adaptasi dari si pohon jati ya menggugurkan daunnya. Tujuannya satu, selain menggugurkan daun, dia fungsinya adalah mengurangi proses penguapan. Kenapa? Dengan cara yang menutup stomata daunnya dihilangin, gugur gitu, maka penguapannya akan berkurang. Cadangan airnya tetap ada di bagian bawah gitu. Jadi fungsi utama dari asam absisat adalah mengurangi penguapan. Nah, teknisnya bisa dengan cara pengguguran daun, biasanya pada tanaman jati, atau menutup mulut daunnya, stomata, biar penguapannya berkurang. Nah, selain itu dia juga mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan. Jadi benar-benar ya semacam hibernasi lah, sedikit beraktivitas, mengurangi penguapan agar tetap eksis nanti itu si tanamannya. Nah, itulah fungsi dari si asam absisat gitu. Nah, terakhir, hormon yang terakhir yaitu ada kalin. Hormon kalin ini adalah hormon yang fungsinya memacu perkembangan organ. Jadi fungsinya memacu perkembangan organ. Organnya ada organ apa aja sih kalau pada tanaman? Ada organ akar, ada organ batang, ada organ daun, ada organ bunga. Nah, kalau yang dipicu atau yang dirangsang adalah proses pertumbuhan atau pembentukan organ daun, itu yang disebut sebagai filokalin. Kalau filokalin itu adalah memacu pertumbuhan organ daun. Kalau kaulokalin itu memacu perkembangan atau pertumbuhan organ batang. Kalau antokalin itu pertumbuhan organ bunga. Sedangkan rizokalin itu pertumbuhan akar. Jadi organnya beda-beda. Kalau rizokalin itu akar, antokalin itu bunga, filokalin itu batang, dan filokalin itu daun. Nah, jadi punya peran masing-masing. Itulah fungsi dari kalin. Nah, itulah pembahasan pertumbuhan dan perkembangan kali ini.
Jadi kita sudah selesaikan satu bab, satu pertemuan, mulai dari perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, tahapan-tahapan pada pertumbuhan, teori titik tumbuh, sampai yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Jadi kakak harap dengan kalian nonton video ini dan diulang-diulang, saat kalian nemuin soal, kalian sudah bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Nah, jadi gitu ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Cukup sekian dari Kak Cu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam sang juara. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Dan satu lagi, subscribe. Subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Satu lagi, tekan tombol lonceng supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat Quantum mengeluarkan video terbaru. Oke? Pause dulu. Kerjakan dengan tanganmu sendiri, baru lanjut videonya.